3. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Apakah itu? Tonton terus sampai habis ya, jangan di skip-skip. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru yang pertama adalah kesadaran diri. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada kalian karena kalian bukan lagi seorang siswa, tetapi sudah menjadi seorang mahasiswa. Apa sih mahasiswa itu? Maha artinya adalah semangat, amat, dan teramat. Dan siswa adalah seorang murid. Jadi, sekarang kalian bukan lagi seorang murid. Berarti tingkatan kalian lebih tinggi dari seorang murid. Jika biasanya kalian bangun jam 7 pagi, mandi, dan langsung ke sekolah, itu merupakan kebiasaan yang dilakukan ketika kalian menjadi seorang murid. Namun, jika kalian menjadi seorang mahasiswa, kalian harus memiliki kesadaran diri. Karena waktu kuliah kalian akan ditentukan dan dimanajemen oleh kalian sendiri. Bung Karno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Mengapa bisa demikian? Karena mahasiswa merupakan agent of change, atau yang lebih sering disebut sebagai agen perubahan, pembawa perubahan yang lebih baik. Banyak contoh peran mahasiswa sebagai agent of change, seperti contohnya ketika masa reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa. Mahasiswa harus jeli, tanggap, dan kritis ketika adanya perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ingat, ketika masa reformasi, bahkan mahasiswa sanggup untuk melengsarkan presiden yang tidak sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Mahasiswa sadar ada yang tidak beres dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka membuat gerakan yang menuntut untuk perubahan. Dengan dukungan masyarakat, gerakan ini berhasil melahirkan Orde Reformasi. Kata kunci dari agent of change adalah bergerak untuk menjadi yang lebih baik. Ketika nanti kalian sudah menjadi seorang mahasiswa, kalian tidak akan lagi dituntut untuk bangun jam 7 pagi, mandi, dan berangkat ke sekolah. Karena waktu perkuliahan itu di manajemen sendiri oleh kalian. Sehingga kesadaran diri itu sangat penting untuk kalian miliki. Untuk apa kalian kuliah? Kenapa kalian kuliah? Dan tujuan kalian kuliah harus sudah tertanam jelas di otak, hati, dan pikiran kalian. Oke? Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru yang kedua yaitu adalah sudah harus bisa menentukan skala prioritas. Kalian harus bisa menentukan yang mana urusan kalian yang paling penting, dari yang penting, terpenting, hingga yang paling penting. Saran saya adalah kalian membuat list prioritas. Apa sih list prioritas itu? List prioritas adalah list yang kalian tuliskan dari prioritas yang paling penting hingga yang penting aja. Misalkannya, untuk yang pertama, kalian tulis keluarga. Yang kedua adalah kuliah. Yang ketiga adalah organisasi. Yang keempat adalah teman. Dan yang kelima apa? Misalkannya kalian udah punya pacar nih, boleh nggak Kak ditulis ke nomor pertama? Kalau saran saya nggak, nanti kalian jatuhnya bucin loh.
Tapi kalau pacarnya udah jadi suami, boleh ditulis di prioritas pertama karena termasuk ke dalam keluarga ya. Jadi apa sih pentingnya kita membuat skala prioritas ini? Nah, pentingnya adalah nanti ketika kalian menjalani perkuliahan dan tiba-tiba ada urusan yang mendesak, misalkan tiba-tiba ada keluarga yang sakit. Nah, di list prioritas kalian yang pertama adalah keluarga. Jadi ketika kalian sedang kuliah, ada keluarga yang sakit, kalian minta izin ke dosen untuk permisi karena ada keluarga yang sakit. Itu tidak menyalahi prioritas kalian. Tapi misalkannya ada teman yang mengajak kalian jalan-jalan padahal waktu itu kalian sedang kuliah. Nah, lihat lagi skala prioritas kalian. Apakah teman itu berada di atas skala prioritas kuliah atau tidak? Jika tidak, jangan dong di-skip perkuliahannya. Jadi skala prioritas ini untuk membuat kalian lebih disiplin untuk menentukan yang mana sih urusan yang lebih penting. Jangan sampai kalian men-skip urusan yang lebih penting karena sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting. Kemampuan yang ketiga yang harus dimiliki oleh mahasiswa yaitu adalah time management. What is that? Time management adalah manajemen waktu. Jadi, ketika kalian tidak bisa memanajemen waktu, semua itu akan buyar. Karena ketika kalian menjadi mahasiswa, tidak ada lagi yang namanya sekolah jam 7, pulang jam 12. Itu tidak ada. Karena perkuliahan itu akan dimanajemen oleh kalian sendiri. Kalian harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai kalian yang diatur oleh waktu ya. Saran saya untuk mengatur waktu, itu yang pertama adalah buat jadwal. Nah, jadwal ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang mahasiswa baru. Jadwal yang pertama adalah jadwal kuliah. Itu harus langsung kalian bikin ketika mata kuliah kalian dapat. Jadwalnya pada hari itu mata kuliah apa, jam keberapa, terus dosennya siapa, itu harus sudah kalian tulis ya. Jadwal yang kedua adalah jadwal rapat. Tapi kalau jadwal rapat ini adalah bagi kalian yang senang banget untuk berorganisasi. Hati-hati loh, biasanya anak-anak yang aktif banget untuk berorganisasi harus serba ekstra untuk mengatur waktunya. Kapan untuk mengurus organisasinya, kapan untuk mengurus perkuliahannya. Nah, yang ketiga yaitu adalah jadwal free time. Apa sih? Ini adalah jadwal yang paling aku suka banget ketika aku masih di zaman perkuliahan. Sampai sekarang juga aku masih suka. Karena di jadwal free time ini adalah jadwal kosong di mana kalian bisa memanfaatkannya ke hal-hal yang positif tentunya. Tapi jika kalian senang banget melakukan suatu hobi kayak aku waktu itu senang banget untuk melakukan traveling, carilah beberapa teman kalian yang satu frekuensi atau satu hobi. Nanti kalian akan menjadwalkan misalkannya hari Sabtu kita jalan kemana nih, misalkannya ke Coban, air terjun, itu mau jam berapa, terus tuh pulangnya jam berapa, apa aja yang mau dibawa, itu bisa juga dijadwalkan loh. Jadi vacation atau hari libur kalian akan lebih terarah dan lebih menyenangkan. Nah, alternatif lain ketika kalian ingin memanajemen waktu kalian juga bisa beli kalender atau buat sendiri kayak kertas, terus tuh ada kotak-kotak tanggalnya, tanggal berapa, misalkan Senin, tulis aja tanggal 2 itu perkuliahan, tanggal 3 itu libur, tanggal 4 kuliah lagi, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu juga bisa ya teman-teman. Cukup sekian 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini,
Please klik like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh share ke sosial media yang kalian punya. Aku tunggu ya feedback dari kalian. See you next video. Bye-bye.